ini adalah perpaduan ilmu komunikasi, perpaduan bisnis manajemen, perpaduan multimedia, begitu ya Bu Yana. Dia bisnis tikus putih untuk makanan reptil. Mungkin secara logika kok bisa ya, ternyata peluangnya ada loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Jurusan Agribisnis. Selamat datang Ibu Dr. Eni Karsiningsih SPMSI. Selamat datang juga Terima Mbak Isa. kasih, Terima kasih Ibu. sudah mengundang saya. Sami-sami, terima kasih Ibu sudah hadir di studio podcastnya UBB. Hari ini kita akan berbicara mengenai tema bisnis mahasiswa sebagai daya tarik jurusan. Namun mungkin sebelum ke sana kita akan berbicara atau memberikan gambaran nanti untuk calon mahasiswa apa sih sebenarnya agribisnis itu. Mangga Ibu. Iya, baik. Dari bahasa, dari definisi agribisnis ya, itu dari agriculture and business. Bagaimanapun kalau kita ambil bahasa yang paling sangat sederhana adalah bagaimana kita berbisnis di bidang pertanian. Tetapi pada kenyataannya bagaimanapun karena agribisnis itu merupakan sistem, jadi dia terdiri subsistem, jadi kita akan berbicara juga itu proses produk pertanian dari hulu sampai hilir sampai produk itu bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, itu masih kita bilang merupakan bagian dari agribisnis. Oke, nah mungkin di sini ada adik-adik calon mahasiswa yang penasaran sebenarnya agribisnis itu masuk ke dalam saintek atau sosum ya Bu? Iya ya, kalau dilihat ya sekilas kayaknya ini kalau anak-anak ada IPA ada IPS ya, ini bisa IPA bisa IPS gitu. Tetapi kalau kita lihat keilmuannya sebenarnya semua jurusan itu bisa, apalagi kalau zaman sekarang itu semua orang bisa belajar, banyak media yang bisa dilakukan di mana mahasiswa bisa belajar sangat intens sekali, jadi bisa dari saintek juga. Tapi kalau misalnya orang-orang IPS juga mau masuk juga kita tidak menghalangi begitu. Oke, karena sebenarnya dari nama agribisnis itu mungkin yang buat bingung adik mahasiswa adalah agrinya itu kan pertanian ya kayak gitu. Jadi kita mengenal pertanian itu kan saintek. Betul. Tapi bisnisnya itu kan kita biasanya identik dengan fakultas ekonomi gitu kan, yang lebih ke arah sosum. Namun sebenarnya mahasiswa atau calon mahasiswa yang SKAT ini sekolah baik itu dari jurusan IPA, IPS, SMK boleh ya Bu ya masuk ke agribisnis ya. Oke, sebenarnya asal suka saja dan mencintai ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kriteria apa sih yang dibutuhkan untuk calon mahasiswa kalau mau kuliah di agribisnis Bu? Selain tadi ya suka dan mencintai dari keilmuan itu sendiri, selain itu apa kira-kira Bu? Saya rasa tidak ada kriteria khusus ya. Yang pasti mereka memiliki komitmen tinggi. Yang penting itu berkomitmen tinggi untuk bisa menyelesaikan studinya di agribisnis UBB. Mengapa begitu? Karena memang kita berharap output yang dihasilkan nanti adalah mereka-mereka yang akan berkualitas dan merupakan ikon dari agribisnis yang bisa menyampaikan secara tidak langsung. Jadi kan kalau misalnya suatu jurusan itu dibilang itu mumpuni, itu bisa dilihat dari alumni. Oke, alumninya ya Bu ya, sebagai duta ya di sana ya, duta agribisnisnya UBB gitu ya, seperti itu. Nah kira-kira Bu, mungkin ini juga butuh gambaran ya, kira-kira praktiknya. Kalau mungkin teorinya kan kita udah pasti nih belajar di kelas terkait dengan agribisnis. Praktikumnya seperti apa di agribisnis tuh Bu? Baik, kita memiliki 3 lab ya, ada lab multimedia, ada lab penyuluhan dan komunikasi, ada juga lab biometri. Kok bisa ya seperti itu ya? Karena memang biometri berhubungan dengan analisis data, kemudian lab penyuluhan dan komunikasi ini berhubungan dengan keterampilan mahasiswa, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka bisa menyampaikan message kepada petani dan kepada semua pihak yang bisa mudah untuk menerima ketika mereka mengatakan sesuatu itu penting. Kemudian ada juga multimedia, kita bermain di sana. Jadi pertanyaan mengapa harus begitu ya? Itu Bu. Karena memang agribisnis kita tahu terutama yang paling kita titik beratkan adalah di marketing. Bagaimana kita menjual produk kita
sehingga orang lain itu bisa tertarik untuk membelinya. Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana kita memproses sehingga masyarakat ataupun calon customer itu bisa mudah dan mengerti, dan bagaimana produk itu bisa mereka nikmati. Itu pasti kita yang akan memproduksi atau menyampaikan message-nya sehingga menarik dan sebagainya. Nah, itu diproses bagaimana kita encourage ya, artinya kita mendorong mahasiswa itu agar memiliki skills. Jadi sebenarnya menarik loh di kita itu. Contohnya ya, praktikum mahasiswa tidak hanya di dalam ruangan. Justru laboratorium kita itu bisa lapangan, laboratorium utama. Bisa contoh, bagaimana kita meriset pasar. Tidak mungkin kita bawa dia di lab gitu ya, yang identik sama penelitian eksperimen gitu. Apakah bisa dilakukan eksperimen? Oh, bisa sekali. Bagaimana kita bisa terjun ke pasar, kemudian bagaimana kita melihat masyarakat kita, petani, hubungannya dengan bagaimana mereka melakukan perdagangan sehari-hari, bagaimana kehidupan sehari-hari, itu sangat dikaji sekali oleh agribisnis. Karena itu tadi subsistemnya mulai dari hulu sampai dengan hilir ditambah dengan penunjang, sehingga hampir semua bidang sebenarnya bisa agribisnis masuk di situ. Pasti timbul lagi pertanyaan, ini apa nggak beda jauh sama ekonomi ya, begitu ya? Betul, terkesan beda tipis begitu ya, gitu Bu. Ya. Pada prinsipnya kami juga memang mengkaji ilmu ekonomi karena itu kan dasar-dasar bisnis. Kalau nggak tahu bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan dari bisnis kita, bagaimana kita bisa menganalisis benefitnya, bagaimana kita memforecastingnya. Sebenarnya menarik di agribisnis itu penelitian-penelitian juga seperti itu tuh. Kita bisa memprediksi kira-kira prediksi ke depan pasarnya akan seperti apa nih. Dan tanpa kita sadari ya, dulu agribisnis itu tanpa sadar, dulu kita kan punya radio ya. Dan itu ada sebelum milenial ini, saat ini anak-anak muda kan, itu tidak susah kita lihat mereka melakukan hal yang new ya, yang baru ya, di mana sekarang online shop dan sebagainya itu terjadi, dan masa-masa saya banyak tuh yang bisnis di bidang itu. Ada yang menarik di dalam apa? Di dalam melakukan periklanan. Bagaimana mendesain, bagaimana kita menawarkan kepada customer sehingga mereka tertarik untuk membeli. Bahkan ada penelitian, kita taruh dia di satu ruangan gitu, eksperimennya kita lihat, kita sajikan 2 iklan, kira-kira konsumen itu menyukai yang mana. Itu penelitiannya sampai kayak gitu sebenarnya, agar kita tahu bagaimana kesukaan konsumen, karena kita kan tujuannya adalah bagaimana memenuhi ya kebutuhan, keinginan konsumen yang beragam. Ya, dengan kebutuhan itu kita bisa mencari peluang bisnis yang mereka itu kan merupakan pasar kita, segmentasi pasarnya juga. Nah, itu menurut saya menarik sekali. Menarik sekali, Bu. Saya sebagai orang awam ya, sejujurnya saya baru tahu sebegitu luasnya agribisnis gitu kan, karena kami mungkin dari orang yang tidak begitu memahami bidang agribisnis itu taunya sebatas pertanian ya, Bu ya. Lalu bagaimana cara memasarkannya, sebatas itu saja di permukaan yang kami tahu. Tapi ternyata kalau saya mendengar dari jawaban Ibu, ini adalah perpaduan ilmu komunikasi, perpaduan bisnis manajemen, perpaduan multimedia, begitu ya, Bu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mungkin menjadi pertanyaannya adik-adik calon mahasiswa juga gitu kan, berarti kan di sini kita harus ada punya skill ya, skill terkait dengan marketing ya, terkait dengan bagaimana cara mempromosikan produk dari pertanian tersebut. Nah, kira-kira ada tidak, Bu, tips ataupun trik yang mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa itu yang saya nih tidak terlalu ahli bicara gitu. Bagaimana cara saya belajar mempromosikan itu gitu, dari awal tuh sudah ciut duluan nih, Bu. Ya, kira-kira bagaimana, Bu? Kalau tetap mau tertarik nih di agribisnis gitu. Iya, monggo, Bu. Saya rasa kurikulum agribisnis ya, kok agak ke situ ya. Maksudnya memang desain itu dibuat agar mahasiswa itu memiliki skill dasar ya, basic skillsnya itu. Sehingga kalau seperti itu, semua orang sebenarnya memiliki potensi. Bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana caranya kita memicu dan memacu mereka kan sebenarnya. Ternyata dari pengalaman kami, anak-anak itu kalau dilatih dia akan bisa. Hanya mereka kan kadang-kadang mentok ide. Ini harus gimana nih ya? Bu, harus gimana nih, Bu? Harus kayak gini, harus berbicara. Ya saya bilang kalau tidak ada latihan nggak bisa. Jadi harus practice and practice and practice. Jadi itu dilakukan
dilakukan melalui praktikum-praktikum yang dilakukan, kemudian sharing-sharing, kemudian saling berdiskusi, kemudian mencoba dan kita berkomitmen untuk bisa melakukannya. Menurut saya itu yang penting. Oke, menarik ya Bu ya. Nah, boleh disampaikan mungkin Ibu contoh dari kegiatan ekstrakurikulernya nih di luar mungkin dari kurikulum yang sudah ada dibentuk ya, didesain gitu ke arah sana. Kira-kira ada tidak Bu kegiatan atau community atau perkumpulan ya dari ekstrakurikuler yang memang untuk mengembangkan soft skill dari keilmuan mahasiswa itu sendiri? Jadi di sini kami bekerjasama dengan Hima. Bagaimanapun Hima jurusan itu Hima Gris ya, itu memiliki informasi yang penuh tentang mahasiswa karena anggotanya ya mereka itu sendiri kan. Iya, Sehingga betul. saya biasanya panggil ketua Hima Grisnya, apa yang terjadi di kalangan mahasiswa saat ini, apa isu-isu terbarunya, apa yang mereka butuhkan, masalah apa yang mereka sekarang sedang ingin mereka bahas ya, mereka ingin tahu. Sehingga dari itu biasanya kami sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa. Dan salah satunya itu adalah kalau berkomunikasi adalah dari bahasa. Bagaimana kalau sebelumnya juga dulu saya sangat intens sekali untuk program English language ya. Karena itu zaman sekarang ini kalau bahasa Inggrisnya tidak oke lah kalau nggak bisa aktif, tapi pasif harus bisa. Karena di mana-mana sekarang itu adalah bahasa komunikasi yang paling utama begitu. Kemudian kita juga membuka peluang untuk mahasiswa bisa berwirausaha. Itu dapatnya dari mana? Ya dari mereka itu saling berkomunikasi, melihat peluang-peluang bisnis yang ada. Kemudian mereka mencoba, kalau gagal itu merupakan resiko. Tidak masalah gagal ya. Tetapi di samping gagal ada juga banyak mereka yang berhasil. Dan saya selalu bilang sama mereka, paling tidak sebelum kalian keluar dari agribisnis sudah pernah mencoba bekerja dan ketika menjadi alumni tidak jadi sampah masyarakat. Artinya kalian bisa bekerja zaman sekarang ini, apa yang tidak bisa dikerjakan? Bisa sekali, apalagi zaman sekarang ini media-media sosial, Facebook, YouTube dan sebagainya itu bisa menjadi wadah. Kadang tidak perlu ijazah untuk bisa menghasilkan uang ya. Jadi saya rasa mahasiswa-mahasiswa bisa memiliki imajinasi yang tinggi dan bisa menuangkan itu di dalam keinginan mereka dan bisa menuangkan itu dalam bentuk bisnis-bisnis baru. Contohnya saya punya satu tuh mahasiswa, dia bisnis tikus putih untuk makanan reptil. Mungkin secara logika kok bisa ya, ternyata peluangnya ada loh. Para pecinta binatang itu ternyata untuk bisa memenuhi itu, mereka ternyata membutuhkan tikus itu dan itu bisa dibudidayakan oleh salah satu mahasiswa saya. Dan itu sebenarnya kedepannya itu merupakan peluang yang cukup menjanjikan. Dan ada juga kalau online shopping, saya rasa zaman sekarang semua kan ada dari tangan kita. Tinggal tangan kita gerak aja jarinya kan, berapa hari itu bisa nyampe ke rumah. Jadi sekarang ini peluang-peluang seperti itu untuk anak-anak agri merupakan peluang-peluang besar yang bisa mereka ambil untuk bisa mengisi waktu luang, untuk bisa menambah income begitu untuk mereka. Saya rasa untuk anak-anak agribisnis tidak ada kata-kata itu mereka bisa susah ataupun miskin sebenarnya. Karena banyak sekali peluang yang bisa mereka kerjakan dengan skill dasar ya, basic skills mereka itu. Oke, menarik ya Bu Eni ya. Nah, selanjutnya nih kira-kira peran dari mahasiswa agribisnis ini untuk masyarakat seperti apa ya Bu? Baik, saya harap mahasiswa ini sebenarnya bisa menjadi mediator ya. Mereka juga bisa menjadi duta-duta tadi ya paling tidak. Dan mereka merupakan agen-agen pembaharu sebenarnya. Mereka itu generasi-generasi muda yang bisa memberikan gambaran baru, warna baru kepada masyarakat, bahwasanya bisa mereka berprestasi ataupun mereka bisa mengembangkan potensi mereka sehingga mereka di masyarakat bisa diterima. Itu hal yang paling penting. Dan yang paling penting adalah mereka harus sangat menjaga alma mater. Bagaimanapun UBB merupakan wadah di mana mereka merupakan produk-produk ya, artinya yang lahir ya
dari kreativitas dosen, dari kreativitas universitas ataupun fakultas dan juga jurusan yang membuat mereka mengolah mereka menjadi individu-individu dengan potensi yang tinggi, dan itu bisa menjadi bekal hidup mereka dan mereka bisa memberikan warna ke depannya orang-orang. Saya berharap masa-masa saya menjadi orang-orang yang hebat di masa depannya, menggantikan kita kan ya. Amin, sebagai generasi amin, muda amin, ke depannya. Insya Allah amin. Nah selanjutnya Ibu, bagaimana nih ya cara jurusan agribisnis memandang pertanian dari sisi yang menguntungkan? Misalnya contohnya mungkin strategi-strategi bisnis tertentu di dalam bidang pertanian Ibu. Baik. Kalau berapa tahun yang lalu mungkin kita melihat pertanian ini masih sangat sederhana ya, manual, di mana misalnya petani setelah dia melakukan usaha taninya menjual itu ke pasar atau tengkulak ambil ke dia. Zaman sekarang nggak begitu lagi. Ada bisnis-bisnis baru yang ini mengkombinasikan kekinian ya, seperti misalnya bagaimana caranya menjual sayuran, misalnya buah-buahan dengan cara aplikasi. Ya itu tinggal pencet-pencet itu muncul aplikasinya. Bagaimana kita caranya melakukan komunikasi bisnis. Mungkin kita hanya minta apa, tapi dari mana-mana bisa datang ke kita dengan mudahnya. Bahkan bisa melewati batas negara, bisa melewati batas provinsi. Saat ini sangat besar sekali peluangnya. Dan saya rasa produk-produk pertanian zaman sekarang ini kan orang tuh lebih berpikir kepada health-nya, untuk sehat itu, apalagi dengan adanya pandemi Covid, ya produk pertanian itu merupakan salah satu produk unggulan yang menjadi dasar di mana ketika kita memang harus mengkonsumsi sesuatu, kita harus sehat dan sebagainya. Ini peluang peluang agribisnis ke depan. Bagaimana menyajikan produk-produk pertanian itu dalam keadaan fresh dan dikonsumsi dan itu menyehatkan. Di samping itu juga mungkin untuk produk-produk perkebunan ya, Bangka Belitung seperti lada, kemudian kelapa sawit, karet, merupakan produk-produk yang berorientasi internasional, dan itu bisa menjadi peluang celah untuk petani kita meningkatkan taraf hidupnya. Dan sekarang kan informasi sudah banyak ya, beragam, bisa dari mana-mana saja. Jadi kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi begitu. Apapun yang ada saat ini kita bisa melakukan itu. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa, tinggal kita googling saja, apa-apa bisa muncul, dan itu merupakan tambahan ilmu pengetahuan, tambahan teknologi yang baru. Itu bisa mensupport bagaimana kita bisa memandang bahwasanya ke depannya agribisnis tidaklah kita pandang sebagai itu merupakan suatu kegiatan yang sederhana, bisa kompleks ya, bisa juga kita nanti pandang ke depannya bagaimana nanti mungkin saja kita tidak lagi harus ke pasar ya, atau memang sudah harus seseorang yang datang ke kita ya. Nah itu merupakan hal-hal ya, yang coba agribisnis ya untuk tangkap peluang-peluang itu. Artinya informasi ataupun perubahan sekarang merupakan dasar untuk kita bisa melakukan perbaikan ke masa yang akan datang. Oke, Bu Eni, tadi saya menangkap kata peluang-peluang tadi. Nah, kita kan berada di kepulauan ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, apakah kita berada di lokasi kepulauan itu menjadi tantangan atau malah menjadi potensi yang besar gitu ya untuk agribisnis, terutama jurusan agribisnis di UBB ini? Saya rasa potensinya sangat besar sekali. Tidak ada yang kita pandang itu sebagai hambatan. Orang pasti kalau kita pandang itu hambatan, pasti itu akan membuat kita terhenti. Tapi kalau kita pandang itu sebagai peluang, itu membuat kita akan melakukan kemajuan-kemajuan ya. Jadi saya rasa potensi Bangka Belitung itu sangat besar sekali. Dengan kepulauan seperti ini, ya, saya risetnya ya berhubungan dengan itu ya, di mana potensi pariwisatanya besar, potensi pertaniannya besar. Ini kalau dikombinasikan menjadi suatu kombinasi yang sangat menarik sekali, ya. Kemudian potensi perikanannya besar. Jadi tidak ada sebenarnya hal yang membuat saya melihat Bangka Belitung itu merupakan suatu tempat yang terisolir begitu. Sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal yang sangat progresif ya. Karena bubble itu banyak sekali potensinya, dan kita harus tangkap peluang-peluang yang penting itu untuk bisa menjadikan bubble ini citranya menjadi citra provinsi yang sangat mumpuni dengan segala sumber daya alam, sumber daya manusianya, dan itu merupakan
kekayaan alam yang tidak dimiliki mungkin di provinsi lain, dan juga kemajemukan masyarakatnya. Jadi di sini itu kan menurut saya, karena saya orang Bangka ya, antara orang Chinese dengan orang Melayu bisa hidup berdampingan. Belum ada saya lihat itu misalnya terjadi konflik. Jadi tidak adanya konflik itu merupakan salah satu basic ataupun peluang agar untuk kita bisa mengembangkan program-program yang lebih signifikan untuk bisa mengembangkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, menarik ya Bu Eni ya. Jadi sebenarnya lokasi kepulauan itu bukan menjadi hambatan sama sekali ya, malah itu menjadi potensi yang besar. Karena kita memiliki potensi yang luar biasa baik dari pariwisatanya, sumber daya alamnya. Oke, saya setuju sekali Bu Eni. Oke, selanjutnya terkait dengan mungkin ada gambaran agribisnis di masa depan ini seperti apa Bu? Karena sekarang sudah banyak sekali yang menggaungkan istilah petani milenial. Nah, monggo Bu Eni. Baik ya. Kalau saya lihat kalau kedepannya petani milenial ini bebas mengekspresikan dirinya, ya. Mereka bebas melakukan apapun asalkan itu sesuai dengan koridornya. Tidak ada batasannya membuat mereka misalnya harus terhambat. Makanya butuh sebenarnya regulasi dari pemerintah untuk bisa membuat mereka lebih lebih melangkahnya lebih bisa jauh ya, bisa lebih membuat hal yang besar gitu ya. Jadi kedepannya menurut saya petani-petani milenial yang katanya itu mahasiswa mungkin tidak mau lagi jadi petani, kata siapa? Justru kalau prinsip kita selagi kita masih makan ya, itu maka eksistensi agribisnis di masa yang akan datang itu akan semakin eksis. Mengapa bisa begitu? Karena akan muncul ya varian-varian baru, strategi-strategi baru dalam melakukan penjualan, kemudian muncul lagi sistem-sistem baru. Adanya COVID salah satunya, orang bisa berpikir sekarang tanpa harus melihat atau harus bertatap muka langsung, barang ada, asalkan duit ditransfer. Nah seperti itu merupakan salah satu hal yang berubah yang tidak pernah kita pikirkan. Dari dulu barter, kemudian kita melakukan perdagangan sederhana. Ya, kok sekarang ini saya rasa kadang kita tidak tahu siapa yang jualan, yang membeli pun kadang tidak tahu, tapi ada trust, kepercayaan gitu ya. Kita percaya. Dari mana kita bisa percaya? Kita biasanya kalau di online ini kan dari komen-komen orang dan sebagainya, kemudian ada track recordnya. Saya rasa teknologi saat ini sangat berkembang, sangat signifikan. Nah itu membantu para petani milenial untuk bisa beraktivitas dengan nyaman dan meraup keuntungan dengan maksimal. Oke, Bu Eni. Nah mungkin ini ada adik-adik calon mahasiswa yang penasaran, kalau kuliah di agribisnis nanti prospek kerjanya seperti apa ya Bu? Enggak Bu Eni. Baik, ini sering sekali ya ditanyakan oleh mahasiswa ya. Bahkan ada mahasiswa, Bu ini saya nanti kerja di mana? Saya bilang kenapa kamu takut gitu ya. Sekalipun nanti kamu keluar misalnya tidak ada yang mau memperkerjakan kamu, ya kamu mempekerjakan orang lain. Kalau enggak ya kamu bekerja sendiri. Tidak susah sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa melihat ya, bagaimanapun di agribisnis ada alumni-alumni yang sudah banyak sekali bekerja seperti di perbankan. Kemudian mereka di perusahaan-perusahaan perkebunan ya, ada juga di pemerintahan. Hampir di semua bidang mereka ada. Saya rasa tidak ada kekhawatiran saya untuk alumni bisa terserap dengan maksimal. Asalkan tadi berkomitmen ya, berkomitmen mau berusaha, dan itu merupakan kunci ya kesuksesan begitu. Oke, intinya bisa kerja di mana saja. Kalaupun misalnya tidak harus bekerja dengan orang lain, kita yang buka lapangan pekerjaan itu sendiri ya, betul ya Bu Eni ya. Nah terakhir Bu Eni, closing statement untuk adik-adik calon mahasiswa, kenapa harus mengambil jurusan agribisnisnya UBB? Mangga Bu. Baik, saya rasa para calon mahasiswa memandang bagaimana sebenarnya ke depan ini adalah memperbaiki taraf hidupnya agar lebih baik. Dan agribisnis merupakan salah satu jurusan yang memberikan jalan untuk bisa meraih apa yang diinginkannya. Intinya adalah pasti anak-anak ingin hidup lebih layak, lebih baik daripada orang tuanya, dan hidupnya lebih baik dan menikmati semua fasilitasnya dengan nyaman.
Sehingga agribisnis akan mendorong mahasiswa untuk bisa membuka peluang-peluang pekerjaan, dan juga mereka bisa bekerja di tempat-tempat yang memberikan mereka kesempatan sehingga mereka bisa mengembangkan karirnya dan bisa hidup lebih sejahtera. Mungkin begitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Dr. Eni sudah hadir di sini, sudah berdiskusi dengan kami juga. Terima kasih. Demikian sharing session hari ini, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.